Halo Rubahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film berjudul War Dogs tahun 2016 akan menceritakan dua pemuda yang memulai usaha penjualan senjata dan seketika membuat mereka berdua menjadi kaya raya. Penasaran? Langsung selamat menonton dan cekicrot. War is an economy. I see $17,500. Cerita diawali pada tahun 2005 di Miami Beach, di mana kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama David Fakos. Ini orangnya, dia bekerja sebagai seorang terapis bersertifikat yang sebelumnya sudah 6 kali dipecat dari pekerjaannya. Jika bukan karena uang, David sebenarnya sudah lama ingin meninggalkan profesi ini, apalagi ketika beberapa klien prianya sering cunihin atau yang dalam bahasa istilah sederhananya menggoda alias berbuat kurang sopan, seperti sengaja menjatuhkan handuk supaya bujur hidung si katelnya kelihatan. Sorry, it fell. That's okay, Gary. Sama seperti pemuda visioner pada umumnya, David memiliki sebuah cita-cita besar dengan ingin menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli spray mahal dan dijual kepada panti jompo, tetapi hal itu nampaknya belum berhasil untuk bisa mendapatkan untung besar dan justru malah membuat David rugi besar. Then why would you expect me to? No one really cares about old people. Sampai suatu saat ketika David menghadiri acara pemakaman sahabat lamanya, di situ dia melihat ada teman SMP-nya bernama Ephraim. Ini babangusnya. Diketahui jika Ephraim ini dulunya adalah anak pecundang yang sering jadi bahan olok-olokan oleh semua murid sekolah, dan hanya Davidlah satu-satunya orang yang mau dan bersedia untuk menjadi temannya. I missed you, bro. Yeah, me too. Let's go for a ride. Did you come back just for this? No, I barely knew Pete. Di dalam mobil, Ephraim menjelaskan jika dirinya baru saja kena tipu sebesar $70.000 atau sekitar 1 miliar rupiah oleh pamannya sendiri, sehingga dia berencana untuk pindah ke sini, ke Miami Beach, untuk memulai usahanya sendiri, yang mana mekanisme bisnis ini adalah dengan membeli senjata sitaan dari pelelangan kepolisian dan dijual di internet alias black market dengan untung yang lumayan menggiurkan. A bunch of money. I decided I'd come back to Miami, start up my own shop. Sebelum mengantarkan David pulang, Ephraim mampir dulu ke rumah salah satu penjual ganja yang lokasinya sendiri merupakan komplek para gangster berkulit hitam, di mana saat si penjual tidak ada di rumah, Ephraim pun bertanya pada sekelompok gangster yang sedang nongkrong di sana dengan memberikan mereka sejumlah uang untuk bisa mendapatkan sedikit barang fly tersebut. Yang menarik adalah ketika Ephraim sudah memberikan uangnya, para gangster berbadan kekar ini justru malah menghiraukan Ephraim dan pura-pura tidak mendengarkannya, yang ketika Ephraim meminta dengan sopan dan santun, salah satu dari mereka malah menunjukkan pistol di celananya sebagai tanda untuk supaya Ephraim segera pergi, yang ketika lisan tidak cukup untuk membuat seseorang paham, maka Ephraim melakukan hal yang tepat agar mereka semua mengerti. Alright, okay. Saat itulah David begitu terpukau melihat Ephraim yang sekarang, di mana saat kehidupan menghantam seseorang, maka orang itu akan tiarap, tetapi tidak dengan Ephraim. Ketika kehidupan menghantamnya, maka Ephraim akan memukul balik. It's weird. We're the same age, but I always looked up to Ephraim. Come on, get in. No another dealer nearby. Setelah ngefly bareng teman lama, David pun pulang ke kontrakan yang di situ ada istrinya bernama Iz. Ini parasnya, Iz ini adalah tipikal wanita yang bersyukur dan apa adanya meskipun penghasilan David tidak besar-besar amat dan hanya bisa menyewa kontrakan sederhana seperti ini, tetapi dia sangat bahagia asalkan David tidak melanggar satu aturan baku, yaitu berbohong. You're so stoned, aren't you? What? Keesokan paginya, David dibangunkan dengan sebuah kabar bahagia sekaligus buruk, yaitu sang istri yang ternyata positif hamil. Satu sisi David senang, di sisi lain dia stres karena dengan semua uang tabungan yang habis dan spray yang belum terjual satupun, dari mana David bisa punya uang untuk persalinan?
Melihat David seperti liar dan langlayese membuat Ephraim menjadi kasihan, yang secara kebetulan Ephraim ini sedang membutuhkan partner kerja untuk memulai bisnis penjualan senjatanya. Ajakan ini bukan semata-mata karena kasihan, tetapi di Miami, Ephraim tidak percaya siapapun kecuali David, sehingga di tengah kegalauan itu, David memutuskan untuk bergabung dan beralasan kepada istrinya bahwa dia dan Ephraim sedang melakukan bisnis ekspor spray yang dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia. The war is happening. This is about being pro-money. I think it's a great idea. So I lied. Selama 6 bulan David digecek dan diajari semua hal yang Ephraim ketahui. Ephraim menjelaskan bahwa sekarang dia tidak lagi membeli senjata dari pelelangan dan dijual di black market, melainkan membeli senjata dari pemasok dan penimbun senjata ilegal, lantas dijuallah senjata tersebut ke pihak militer dan pemerintah dengan cara mencari tender terbuka melalui situs yang ada di internet. Mengingat di tahun 2005 sedang terjadi konflik perang di Mengingat di tahun 2005 sedang terjadi konflik perang di Irak, Baghdad, tentu saja tentara Amerika butuh pasukan senjata yang lebih banyak dan tentunya lebih murah, sehingga Ephraim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang dolar yang jumlahnya sangat menggiurkan. Makes, models, weights, where it was made. All the money is made between the lines. And if there was an angle to be played, he knew about that too. We could squeeze our way into. Hey, I think I got something. Untuk modal, Ephraim memiliki seorang mitra bisnis bernama Rob. Ini babangusnya, seorang pengusaha lokal yang bergelut dalam bisnis laundry yang sudah memiliki 14 cabang di seluruh Miami. Dan bagi seorang jenius seperti Ephraim, tidak sulit baginya untuk bisa menjadikan Rob sebagai pemodal atau investor utama untuk memulai usahanya ini. Very nice. And that was Ephraim's genius. Satu hal yang brutal dari Ephraim, dia adalah tipikal pria yang belak-belakan dan tidak kenal negosiasi, yang hal itu dibuktikan ketika berada di klub. Ephraim menggoda seorang wanita yang sudah memiliki pasangan dengan menawarkan uang sebesar 10 juta rupiah supaya wanita itu mau kencan dan tidur dan melahap adik kecilnya di hotel. Di mana saat pacarnya muncul, Ephraim dan David pun dihajar hingga lebam oleh seorang selebgram terkenal bernama Dan Bilzerian. What's going on? Nothing, bro. I'm about to get out of here with my girl. Saat sedang mengobati lebam itulah David menerima telepon dari Kapten Santos, seorang kapten tentara Amerika Serikat yang saat ini tengah berperang di Baghdad. Kapten Santos meminta senjata jenis Beretta untuk dikirim ke Baghdad dalam jumlah yang sangat banyak, yang pastinya penjualan kali ini untungnya 10 kali lipat lebih besar dari penjualan mereka selama 6 bulan ke belakang. Habis suara saya. We're gonna get right on that. Thank you. Bye. What? David, your 30% is $180,000. Beberapa hari berlalu ketika David sedang menemani istrinya melakukan USG, ada telepon dari Kapten Santos yang menanyakan perihal Beretta yang dipesannya, apakah buatan negara Italia atau bukan, karena dari berita terbaru, semua pihak pengiriman menolak menerima senjata buatan Italia dikirim ke Baghdad, imbas dari konflik perang yang sedang terjadi. Great. I was worried those guns were coming direct out of Italy. I am. I've been on the phone for the last 3 days making other arrangements. Yeah, everything's fine. David yang panik pun langsung melaporkan hal ini kepada Ephraim, di mana dia dengan santainya menyuruh David untuk kalem saja, karena dia sudah punya rencana cadangan dengan akan mengirim senjata-senjata tersebut ke Yordania yang dekat dengan Baghdad, dan akan mengirim sendiri senjata tersebut dari Yordania langsung ke hadapan Kapten Santos yang berada di Baghdad. Emergency. Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American. Untuk pertama kalinya, David menginjakan kaki di Baghdad bersama sahabat lama yang baru ditemuinya, di mana mereka berdua menemui seseorang yang bisa membantu untuk mengangkut dan mengirimkan pesanan mereka ke Baghdad, yang setelah deal, mereka disuruh menunggu selama 3 hari sampai persiapan selesai dilakukan. محتاجين رخصة ثانية عشان يطلعوا سلاح الطيارة. Could have just started with that, saved all this bullshit. Dan betapa terkejutnya Ephraim saat mengetahui jika mereka berdua harus mengirim senjata-senjata ini menggunakan sebuah truk melewati zona perang yang sangat berbahaya, di mana mereka diperkenalkan dengan seorang supir amatir yang katanya sudah sering melakukan pengiriman ke Baghdad, dan karena tak punya pilihan lain, David dan Ephraim pun berangkat menuju zona kematian. 100% the best. Come on, it's like 500 miles. How much safer? 50-50. Bro, what the...
Saat malam tiba, barulah adrenalin mereka mulai terpacu tatkala ada kelompok militer Irak yang melakukan penjagaan. Beruntung si sopir ini sudah mengetahui celah untuk bisa lewat, yaitu dengan memberikan mereka 2 pak rokok Marlboro yang membuat perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Tiba di zona perang, lebih tepatnya sebuah tempat pengisian bensin yang terbengkalai. Di situ si supir mengisi sendiri kompan-kompannya yang kosong dari tangki yang masih ada. Sementara Ephraim sedang kencing ke belakang, David pun menyempatkan untuk teteleponan dengan sang istri yang menanyakan kabar tentang dirinya dan spray yang dijualnya. Karena ternyata David sudah berbohong tentang perjalanan ini dengan mengatakan sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pengusaha spray terkemuka. Shit, did I wake you? No, I'm just at the hotel. We're about to have some breakfast. Saat itulah David melihat ada 2 mobil tentara Irak yang muncul di kejauhan, di mana saat Ephraim datang, mereka berdua langsung tancap gas meninggalkan si supir. Melihat hal itu, si supir pun langsung lari membawa kompan bensinnya, dan dari sini terjadilah ketegangan sesungguhnya ketika mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari para tentara Irak tersebut. Ya, betapa beruntungnya Ephraim dan David ketika tentara Amerika muncul untuk membantu, di mana mereka berdua benar-benar nekat telah memasuki wilayah ini dan masih diberikan kesempatan atau hidayah untuk hidup dan selamat dari kematian yang sudah dekat dengan mereka berdua. Setelah berfoto dan deal-dealan dengan Kapten Santos, mereka berdua pun mendapat bayaran sekitar $3 juta atau sekitar 43 miliar rupiah, yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak melebihi AdSense per bulan saya, sehingga tidak heran sepulangnya mereka berdua dari Irak, David dan Ephraim pun langsung membeli 2 mobil Porsche dan 2 apartemen mewah cash tanpa kredit dan tanpa pinjaman online. You might think after barely surviving Iraq, we bought matching Porsche. Tak lama setelah kesuksesan itu, Ephraim pun mulai mengembangkan perusahaan ini dengan nama yang lebih resmi, yakni AEY, yang ketika salah satu pelamar bertanya, "Apa singkatannya, Pak?" Ephraim pun menjawab, "Tidak ada. AEY hanyalah sebuah nama perusahaan supaya terdengar lebih profesional, jadi what's problem?" Si pelamar yang kritis pun kembali bertanya, "Pak, kan harusnya nama perusahaan itu ada singkatannya. Misal kayak Pertamina, pengen rabi tapi minim dana. BNI, bayaran nyuwun ibu. Antam, antar jemput mama. Semen Gresik, sementara nganggur disik, dan lain-lain." Saat itulah Ephraim yang tidak mau ribet pun langsung mengusir si pelamar dari kantornya karena dia tidak butuh karyawan ngeyel seperti itu. Dan ketika bertanya, apakah ada pertanyaan lain, mereka semua pun langsung terdiam. And for the record, AY doesn't stand for anything. Does anybody else have any questions? 3 tahun kemudian, ketika David sedang menggendong bayinya, dia melihat sebuah peluang emas ketika ada sebuah tender terbuka senilai ratusan juta dolar yang pastinya bisa langsung membuat mereka berdua super kaya raya. Bukan Beretta atau senjata-senjata kecil, tapi ini sudah berada di level selanjutnya, yakni sejenis rudal dan senjata-senjata berat lain, granat, mesin gun, dan lain-lain lah pokoknya. Yang pastinya tidak cukup hanya dengan mengandalkan internet dan jaringan mereka sebelumnya, sehingga David dan Ephraim pun pergi ke Las Vegas, Nevada untuk hadir pada acara pameran senjata tempat para militer dan produsen senjata hadir di sana. Sure, it's like Comic-Con with grenades. Bermodalkan percaya diri dan perusahaan AEY mereka yang masih seumur jagung, tentu tidak banyak yang percaya dan mau untuk bekerja sama, sehingga kedua remaja visioner ini pun gagal dalam mendapatkan pemasok yang mereka inginkan. That could be okay for a major defense contractor. We quickly learned that there are dozens of shipping outfits and hundreds of permits. Honestly, we were out of our league.
Sementara Ephraim istirahat di hotel, David pun pergi ke kasino untuk menyegarkan otaknya, bukan untuk mengabah Zeus, tapi ini main real tanpa settingan, di mana di situ ada seorang pria bernama Henry Girard, ini pematuknya, yang ternyata adalah seorang penjual senjata yang cukup terkenal di kalangannya. Hey, look today. 38 minutes. Ephraim, Henry Girard is down at the bar waiting for us. Saat ketiganya sudah mengobrol lebih resmi, Henry bersedia membantu David dan Ephraim untuk memberikan koneksinya kepada mereka berdua, yang ketika David bertanya, jika kau punya koneksi, kenapa tak lakukan sendiri? Ternyata si Henry ini masuk dalam daftar pengawasan teroris yang membuat langkahnya menjadi terbatas, sehingga ketika melihat David dan Ephraim mau melakukan bisnis ini, itu memberikan peluang kepada Henry untuk mengambil untung hanya dengan memberikan koneksi tanpa dia harus terjun langsung dalam bisnis tersebut. Good. My flight leaves tomorrow morning at 10. I can't spend more than 48 hours in this dump. And we'd like to move forward. Fantastic. Congratulations. Singkat cerita, sampailah mereka di Albania untuk menemui koneksinya si Henry. Di situ mereka mendapat supir pribadi bernama Baskim, ini babangusnya, yang mengantarkan David dan Ephraim langsung ke gudang tempat disimpannya persediaan senjata pasukan Albania oleh seorang oknum militer yang ada di sana. This is my business associate, David Packhouse. Glad to meet you. How you doing? Kedatangan Ephraim dan David ke sini adalah untuk bertemu langsung dengan oknum tersebut sekaligus memeriksa sendiri barang-barang yang akan mereka jual, yang ketika David bertanya, apakah peluru-peluru ini masih berfungsi? Si bapak tentara pun mempersilahkan Ephraim untuk mencobanya sendiri. The entire defense industry was scrambling over this deal. Hasilnya, berkat kontrak kerjasama mereka dengan Henry, pundi-pundi dolar pun semakin hari semakin berlimpah, yang karena tak punya orang untuk pembukuan dan memang harus orang terpercaya untuk melakukannya, maka David tidak memiliki pilihan lain selain mengurusi sendiri pembukuan ini untuk keamanan mereka berdua. We had to fabricate AEY's accounting going back 3 years. Audits were the biggest hurdle. I mean, we didn't even have a real bookkeeper. We forged it all. 2 minggu kemudian mereka diundang oleh petugas bagian pembelian militer Amerika Serikat untuk bertemu langsung, yang karena kurang percaya diri, akhirnya keduanya memutuskan untuk nge-fly sebentar, hitung-hitung menguatkan mental saat bertemu mereka secara langsung. Okay. Dalam pertemuan tersebut, para petugas cukup senang sekaligus heran karena murahnya senjata yang mereka jual, yang ketika Ephraim bertanya, memangnya semurah apa pak senjata yang kami jual? Si bapak pun menjawab, ya harga di tempat kalian lebih murah 53 juta dolar dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu hari timbullah masalah besar ketika Iz ingin pulang ke rumah ibunya karena merasa dibohongi oleh David. Iz menemukan foto dirinya bersama Ephraim ketika sedang di Irak dan sejumlah uang yang dia temukan di bawah wastafel, yang kembali harus saya ingatkan bahwa Iz sangat intoleran dengan yang namanya kebohongan. Is. Melihat paternya sedang gundah gulana membuat Ephraim merasa perlu untuk membuatnya tersenyum kembali dengan cara memberikannya granat mainan bertuliskan nama David sebagai bentuk terima kasih atas kontribusinya selama ini. To my partner David, the world is yours. Singkat cerita, David ditugaskan sendirian di Albania selama 8 bulan lamanya untuk mengawasi pengiriman peluru AK-47 dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Beruntung masih ada Baskim, sang supir pribadi yang selalu peduli pada David meskipun itu hanya sekedar mengiriminya makanan. Oh, hey, I bring you Colonet. It's our McDonald's. Timbul kembali masalah ketika peluru-peluru yang akan dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diminta, alias buatan Cina yang tertera jelas pada kotaknya, di mana saat David dan Ephraim menghubungi Henry, dia lepas tangan begitu saja karena merasa hanya sebagai perantara antara mereka dan supplier, tanpa mau ambil pusing dengan dari mana pelurunya dibuat. Trust me, it's Chinese. I'm sorry, did anyone prevent you from inspecting the other crates? Did you even bother? What are we supposed to do? Do your job! Alhasil mereka berdua pun harus memutar otak supaya pesanannya tetap dikirim, dan beruntung ada Baskim sang penolong yang ternyata punya teman seorang pemilik pabrik pengemasan bernama Enver, ini babangusnya, yang sanggup mengemas ulang peluru AK-47 dengan kardus dan mengirimnya tanpa ada merek buatan Cina-nya.
Done. Setelah demonstrasi selesai dan utang hitung Enver beres, mereka berdua harus membayar sekitar $100.000 untuk mengemas semua peluru yang akan dikirim, di mana harga tersebut secara mengejutkan jauh lebih murah dari harga yang seharusnya. Karena berat, tentu saja akan berkurang, yang membuat keuntungan ini didapatkan jauh lebih besar untuk sekedar pengiriman. 180 bucks. Which all added up to more money for us. We were trading heavy wooden crates for light cardboard boxes. AEY delivered the first 5 million rounds to the Afghan army. Suatu malam ketika David masih di Albania dan Ephraim sudah kembali ke Miami, David ditelepon Ephraim jika Henry sudah berbuat licik dengan mengambil untung lebih besar dari kontrak, karena perlu dicatat bahwa bisnis mereka dengan orang Albania itu tetap dikontrol oleh Henry dan tetap dia yang memegang kendali, sehingga ketika David mengetahui jika satu pelurunya dibeli dengan harga murah dan dijual kepada Ephraim dengan harga yang jauh lebih besar, tentu membuat Ephraim meradang dan tak terima. Seperti kita tahu, si Ephraim ini sangatlah serakah dan rakus, sehingga dia berencana untuk memutuskan kontraknya dengan Henry dan berniat untuk mencari produsen lain. 2.5 cents a round. He's charging us a 400% markup. Don't mess with it. I don't give a fuck. He's ripping us off. Mendengar rencana itu, David langsung balik nyengor kepada Ephraim, karena selain mereka berdua tetap dapat untung, David juga saat ini sedang berada di Albania, yang ketika kontraknya diputus begitu saja, bisa-bisa orang Albania dan orang-orangnya Henry menjadi murka dan mencari David, sehingga Ephraim diminta untuk tetap tenang dan jangan serakah terhadap segala sesuatu. Alright, I'll talk to you soon. Bye. Suatu malam ketika David sedang tertidur lelap, tiba-tiba muncullah beberapa orang bertopeng yang membawanya ke tempat kosong, yang ternyata ini adalah perbuatan Henry yang merasa tersinggung dengan ancaman Ephraim yang memutuskan kontraknya. David harus menjadi korban dari keegoisan Ephraim yang tetap kekeh ingin melawan Henry, dan hasilnya Davidlah yang harus jadi sasarannya. Muak dengan semua ini, David pun memutuskan kembali ke Miami dan langsung menemui Iz untuk mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari bisnis beresiko tinggi ini, yang mana David langsung pergi ke kantor untuk menemui Ephraim dan meminta bagiannya sekarang juga, karena David memutuskan untuk keluar dan berhenti dari bisnis tak betul yang dijalankannya. How about this? How about 0 cents on the dollar? You have 2 weeks, otherwise you'll hear from my lawyer. Saat David akan pulang, muncullah Rob sang pemodal yang datang untuk menjadi penengah antara dirinya dan Ephraim. Mediasi itu awalnya berjalan lancar sampai Ephraim kembali egois dengan setuju memberikan bagian David, tapi dengan jumlah yang sangat-sangat kecil dan dicicil lagi. Karena sudah muak, David pun membuka semuanya bahwa keuntungan yang Rob dapatkan sebenarnya masih jauh dari kata mendekati, karena selama ini Ephraim sudah memanipulasi keuntungan yang didapatkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Is this what you meant by mediation? In all fairness, there was never a I'm party. not even gonna pay for breakfast. Keesokannya ketika David sedang bersama dengan Iz dan bayi kecilnya, muncullah Ephraim yang datang untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya untuk kembali. Tapi tiba-tiba, ya, FBI muncul untuk menangkap mereka berdua, yang ternyata setelah ditelusuri, Ephraim tidak pernah membayar Enver, si pemilik pabrik pengemasan, yang membuatnya melaporkan penipuan ini kepada orang penting di Amerika Serikat, dan dari situ mulailah terkuap setiap kebusukan-kebusukan si Ephraim, hingga membuat semua orang yang terlibat ditangkap dan akan dihukum penjara sesuai dengan kesalahannya. Agents arrested both men last week, charging them with fraud for... They busted Ralph at one of his shops in the middle of a workday. 20-something young men land a big Pentagon contract. Sementara Ephraim akan diganjar 4 tahun di dalam kurungan, David hanya mendapatkan 7 bulan kurungan rumah berkat pengakuan bersalahnya, sedangkan untuk Rob si pemodal, dia juga akan dipenjara, namun tidak selama Ephraim, karena waktu mediasi dilakukan, Rob sengaja membawa alat perekam untuk supaya dirinya bisa lolos ketika saat-saat seperti ini akan terjadi. They had us dead to rights. It was pathetic. The story tonight that has Pentagon officials scrambled. I pled guilty and was sentenced to 7 months house arrest. 7 bulan berlalu, kini David kembali ke profesi lamanya sebagai seorang terapis. Saat ini dia sedang menuju kamar kliennya di salah satu hotel mewah, yang ketika dibuka, ternyata itu adalah Henry yang memang sengaja memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. How's your baby? It's a girl, right?
Henry cukup terkejut sekaligus hutang budi karena David tidak menyebutkan namanya dalam proses pemeriksaan, yang mana David memang tidak punya alasan untuk menyebutkan namanya, sekaligus bukan seorang pendendam yang suka marah lama pada seseorang, sehingga untuk membalas hutang budi dan sebagai rasa terima kasihnya, Henry memberikan David sejumlah uang hasil dari penjualan terakhir yang jumlahnya cukup untuk David berhenti jadi terapis dan memulai usaha baru yang lebih halal, aman, tentram, sejahtera, dan loh jinawi. What do you think? No more questions. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah membuka usaha sendiri tidak butuh ijazah dan latar belakang pendidikan. Apa yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk memulai. Tapi yang terpenting adalah modal. Bagus punya cita-cita tinggi, ingin banyak uang dengan hasil uang sendiri. Tapi alangkah baiknya jika kita memulai usaha dengan berbagai pertimbangan penting. Salah satunya tidak merugikan orang lain dan melakukannya dengan cara yang baik, yaitu halal. Yang ketika itu sudah berjalan, cobalah untuk tidak mengeluh ketika untungnya hanya sedikit atau ada masalah ketika di tengah jalan. Karena ingat, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.